Saling serang Israel dan Iran terus terjadi. Tensi pun kian tinggi. Opsi perang terbuka semakin lebar. Bahkan tidak menutup kemungkinan negara adidaya menjadi sekutu Israel juga akan meramaikan kancah peperangan. Akankah perang Jazirah Arab jilid kesekian akan kembali pecah? Untuk membahasnya sudah bersama kami jurnalis senior sekaligus analis Timur Tengah TV One, Kang Irfan Maulana. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi. Kang Irfan, kemarin Dubes Iran di Jakarta mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah pembelaan diri. Apa sih yang dibela Iran, Kang? Iran sebagai sebuah negara berdaulat punya hak melakukan retaliasi ketika negaranya diserang. Dan yang dilakukan oleh Iran itu adalah sebagai retaliasi atau pembalasan terhadap serangan Israel terhadap situs-situs penting di Iran, termasuk markas IRGC, terhadap markas militer, terhadap situs-situs nuklir Iran, dan juga terhadap pemukiman atau masyarakat sipil Iran. Dan seperti kita ketahui sudah ratusan warga Iran yang tewas, yang 80% adalah warga sipil. Memang ada sejumlah petinggi garda revolusi dan pakar nuklir Iran yang juga ikut tewas. Tetapi ilmuwan juga ya? Ilmuwan Iran. Tapi 80% adalah masyarakat sipil. Jadi antara yang korban itu adalah Ali Samkhani. Ada pakar nuklir Iran yang juga menjadi negosiator Iran untuk program nuklirnya dengan dunia, termasuk dengan Amerika. Baik, berarti artinya ada kedaulatan yang dibela oleh Iran saat ini. Iran sedang menunjukkan haknya melakukan pembelaan diri dalam melakukan serangan balasan. Saya kira tidak ada jargon-jargon itu ya, gitu, dalam soal konflik ini. Nah, melihat jumlah korban yang Anda simpulkan tadi, apakah ini sudah termasuk perang besar atau perang regional yang akan berdampak secara global nantinya, Kang? Ini bisa menuju kepada perang besar dan perang regional jika kedua belah pihak terus-menerus saling melakukan serangan, dan jika kemudian menyeret pihak lain untuk terlibat, dalam hal ini Amerika. Belakangan kita ketahui bahwa Netanyahu berulang-ulang berusaha untuk menyeret Amerika untuk terlibat dan membantu Israel menyerang Iran, setelah menyadari bahwa Iran punya kemampuan untuk melakukan pembalasan yang mematikan. Kemampuan militer nih ya? Kemampuan pembalasan serangan balik yang mematikan dan bisa menghancurkan Israel. Kita ketahui bahwa rudal hipersonik Iran sudah jatuh di Tel Aviv, di Haifa, walaupun banyak yang diintercept. Tetapi dengan jebolnya Iron Dome Israel itu menunjukkan bahwa tidak satu jengkal pun tanah Israel itu bisa luput dari kemungkinan dihantam oleh rudal hipersonik Iran. Baik, ada potensi menuju perang global ya, perang terbuka, perang nuklir kah? Kalau sampai perang nuklir mungkin masih jauh, tetapi menjadi perang regional, perang besar, mengulangi perang Timur Tengah atau perang Teluk kedua tahun 2003 bisa terulang. Bisa terulang. Dengan alasan yang sama sesatnya, saya kira. Baik, bisa terulang, saya kunci kata-kata Anda. Apakah ini bisa menjadi persyaratan ini terulang bila Iran menyerang negara-negara pro-Amerika, pro-Israel? Sejauh ini tidak ada tanda-tanda jauh dari kemungkinan itu. Karena saya pernah sampaikan di sebelumnya bahwa putra mahkota Saudi Arabia bertelepon dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. MBS menyatakan dengan tegas bahwa Iran adalah saudara kami. Kami dunia Islam berada di pihak Iran. Pernyataan itu hanya dan baru-baru ini juga ada pernyataan dari 21 menteri luar negeri negara-negara Arab dan Islam. Termasuk Saudi Arabia, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, dan lain-lain, Turki, menyatakan berada di pihak Iran. Meskipun negara-negara itu tidak mungkin juga punya kemampuan untuk terlibat langsung dalam perang, tapi nanti dalam perang yang membedakan dengan 2003 nanti, betul-betul ini Iran, dan jika Amerika terlibat, hanya Iran berhadapan dengan Israel dan Amerika jika mereka terlibat. Kita melihat ini bukan perang dua negara, tapi dua proksi. Katakanlah yang barat dan juga non barat. Untuk melihat kondisi ini, di mana sih posisi Rusia, Amerika, Tiongkok, Korea Utara dalam konflik ini, Kang? Saya garis bawahi dulu soal posisi Amerika. Trump kemarin tiba-tiba meninggalkan pertemuan G7 di Kanada, dan Trump juga tidak ikut menandatangani pernyataan bersama negara-negara G7 yang menuntut deeskalasi Iran dan Israel. Penurunan tensi. Menurunkan eskalasi.
tapi Trump memilih jalan sendiri. Sehingga muncul spekulasi Trump akan melibatkan Amerika bersama Israel untuk menyerang Iran. Beberapa pernyataan terkini Trump di sosial media menyatakan, memberikan pernyataan meminta Iran untuk segera menyerah. Tidak akan menang melawan Israel katanya. Ya, tidak akan melawan Israel kalau Amerika ikut campur. Tapi kan perkembangan terkini tidak semudah itu Israel mengalahkan Iran. Dan jika Amerika kemudian terlibat, ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Pertama, Amerika mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Bush tahun 2003 ketika menjatuhkan Saddam Hussein dengan alasan karena Irak memiliki senjata pemusnah massal. Ini yang Irak versus Iran ya? Bukan, ketika Amerika, Inggris menyerang Irak tahun 2003, zaman Bush, itu kan dengan alasan karena Irak memiliki senjata pemusnah massal. Jika Amerika melakukan hal yang sama terhadap Iran dengan alasan Iran punya senjata nuklir, itu juga akan menjadi alasan yang sesat. Kenapa? Karena pada bulan Maret yang lalu, Tulsi Gabbard, Kepala Intelijen Nasional Amerika, memberikan laporan bahwa nuklir Iran masih jauh dari kemampuan untuk menjadi senjata nuklir. Artinya jika alasan Amerika nanti ikut campur menyerang Iran karena alasan nuklir, alasan itu sesat dan menyesatkan. Yang kedua, itu bertentangan dengan janji Trump sendiri untuk menjadi peacemaker di Timur Tengah. Bertentangan dengan juga spirit Amerika, jargon Amerika, America First, Make America Great Again. Karena dengan melibatkan Amerika dalam petualangan Israel melawan Iran, itu artinya Amerika melupakan janjinya, Trump melupakan janjinya America First Again. Make America Great Again atau American First. Itu kedua. Dan ketiga, Amerika dalam kondisi tidak sekuat seperti tahun 2003 yang lalu, di mana dukungan logistik cukup kuat dari negara-negara Arab yang waktu itu juga berseteru dengan Irak. Kali ini Amerika akan mungkin sendirian. Negara-negara Barat yang lain juga akan menahan diri. Inggris, Prancis gimana itu, Kang? Posisi Inggris dan Prancis saat ini dalam posisi pernyataan bersama di G7 kemarin, termasuk Inggris dan Prancis, menyatakan deeskalasi. Tapi jika Amerika berjalan sendiri meninggalkan sekutu yang lain demi untuk mendukung, membela dan menyelamatkan muka Netanyahu, karena ternyata tidak semudah itu bisa mengalahkan Iran, Amerika akan sendirian dan akan habis-habisan dengan sumber daya sendiri karena tidak ada dukungan logistik, dukungan teritorial dari negara-negara Arab tetangga Iran. Karena posisi negara-negara Arab saat ini secara diplomatik dan politik berada di pihak Iran. Berbeda dibandingkan dengan Mesir, apalagi Turki. Turki dalam pernyataan terbaru menyebut Netanyahu itu adalah biang kerok instabilitas di regional. Jadi berbalik dengan pernyataan Amerika dan negara dan Israel. Singkat saja, apa dampaknya konflik ini terhadap tanah air? Pertama begini, Indonesia jelas ini dampak bukan cuma terhadap Indonesia, terhadap dunia. Global. Iya, karena akan menciptakan instabilitas. Bagaimanapun juga Teluk Persia atau Teluk Arab itu adalah salah satu sumber cadangan emas hitam dunia, bahkan cadangan gas. Saat ini saja Iran sudah menutup Selat Hormuz. Itu artinya akan mengganggu jalur pasokan minyak dan gas dari Teluk Persia keluar Teluk Persia. Hingga mengakibatkan akan mengganggu pasokan minyak dan gas dunia. Panik buying, kemudian harga akan naik. Indonesia kan termasuk importir. Banyak hal yang akan berdampak. Dunia akan terganggu. Irfan Maulana selaku jurnalis senior TV One dan juga analis Timur Tengah. Terima kasih atas keterangan Anda. Luar biasa pagi ini, Kang. Terima kasih atas kedatangan Anda pagi-pagi ke studio TV One.